شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas fikih Ramadan. Ada sebuah pertanyaan, sebenarnya kita harus menghentikan makan dan minum itu pada saat imsak atau pada saat azan subuh? Benarkah bahwa jadwal imsak sebelum subuh itu mengada-ada? Saudara-saudara sekalian, beberapa poin saya sampaikan. Yang pertama, imsak itu artinya menahan diri. Secara prinsip bahwa puasa itu menahan diri atau imsak dari makan, minum, hubungan suami istri, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 187 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Dari sini clear bahwa puasa itu dimulai dari terbit fajar, yakni waktu subuh, dan berakhir sampai datangnya malam, yakni waktu maghrib. Imam Bukhari menceritakan dari Sahal bin Sa'ad bahwa ketika turun ayat tentang benang putih dan benang hitam ini, banyak para sahabat kalau sedang puasa mengikatkan benang hitam dan benang putih di kedua kakinya. Mereka terus dapat makan dan minum sampai dapat melihat dengan jelas kedua benang tersebut. Setelah turun kata minal fajri, barulah mereka tahu kalau yang dimaksud adalah fajar, yakni jelas putihnya siang dari hitamnya malam. Kedua, ketika kita makan atau minum kemudian masuk waktu fajar, harus segera dihentikan makan dan minumnya. Waktu fajar bisa kita ketahui dari jadwal imsakiyah dan mencocokkannya dengan jam, ataupun mendengar azan subuh. Tentang penghentian makan dan minum ketika masuk waktu fajar ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', kalau seseorang memasuki waktu fajar sedangkan di mulutnya ada makanan, maka makanan tersebut harus dikeluarkan, kemudian lanjutkan puasa. Tapi kalau dia menelannya, maka puasanya batal. Ketika seseorang makan, di mulutnya ada makanan, kemudian berkumandang azan subuh, langsung di stop, diberhentikan. Dalilnya adalah hadis Nabi dari Ibnu Umar dan Sayyidah Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di waktu malam. Silahkan makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Di zaman Nabi dan juga di dunia Arab sampai saat ini, ada dua azan ketika malam menjelang subuh. Azan pertama, orang-orang bangun untuk sholat malam. Azan kedua, seruan untuk sholat subuh. Azan pertama di zaman Nabi dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal ibnu Rabah. Sedangkan azan kedua dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan, yakni penanda masuknya waktu subuh, maka makan dan minum harus di stop. Ketiga, ada hadis dari Abu Hurairah yang menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatah." Apabila salah seorang dari kalian mendengar azan sedangkan dia masih memegang piring, yakni piring makanan, maka jangan meletakkannya sampai dia menyelesaikan hajatnya, yakni makannya. Yang dimaksud azan di sini adalah azannya Sayyidina Bilal, bukan azannya Abdullah ibnu Maktum. Maksudnya adalah azan pertama, yakni seruan untuk salat malam, bukan penanda masuknya waktu subuh. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar dan Sayyidah Aisyah yang telah disebutkan di atas. Keempat, di kita, di jadwal imsakiyah kita, juga di banyak negara, imsak ditetapkan 10 menit sebelum waktu subuh.
itu untuk kehati-hatian saja atau ikhtiar, bukan imsak yang sebenarnya. Jadi seumpamanya kita sedang makan terus lihat jam, ternyata sudah masuk waktu imsak, atau mendengar pengumuman di speaker masjid kalau sudah masuk waktu imsak, ya kita teruskan makannya, masih ada waktu 10 menit lagi. Tapi kalau sudah masuk waktu fajar, sudah adzan subuh berkumandang, maka makannya harus dihentikan dengan segera. Sekali lagi, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama soal ini. Kelima, kalau begitu penetapan waktu imsak 10 menit sebelum waktu fajar tidak ada landasannya dong. Ya tidak begitu juga. Para orang tua kita menentukan hal tersebut juga berdasarkan hadis Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa diriwayatkan dari Anas dari Zaid bin Thabit. Beliau berkata, kami sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berdiri untuk sholat. Aku, kata Anas, bertanya, berapa lama antara adzan subuh dengan sahur? Zaid menjawab, kira-kira membaca Al-Quran 50 ayat. Di sini nampak ada jeda antara selesainya makan sahur Nabi dengan masuknya waktu subuh. Jeda antara selesai sahur Nabi dengan sholat subuh sekitar membaca 50 ayat Al-Quran. Jadi kalau dikonversi ke menit, sekitar 10-20 menit. Itulah pertimbangannya. Kesimpulannya, waktu imsak, waktu di mana kita harus menghentikan makan minum adalah ketika masuk waktu subuh. Sedangkan waktu imsak yang ada di jadwal imsakiyah kita sekadar pemberitahuan kalau 10 menit lagi akan masuk waktu subuh. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.